Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Hari ini Kamis 7 Desember 2023 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fahrul Razi Amanci dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sairus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamadamaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Rabbi a'udzu bika min amati syayatin, a'udzu bika rabbi ayah. Usalli fardhu zuhri arba'a rakatin hadani. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبة السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر وعافني الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Annallaha yaqul jami' wa ya'ful jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Al-babul awal fi bayani ajaibil qalbi. Bermula bab yang pertama pada menyatakan yang ajaib-ajaib yang di dalam hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasad ibni adama mudghah iza salahat salahalaha sairul badan wa iza fasadat fasada sairul badan ala wahyal qalbu. Artinya bahwasanya di dalam jasad anak Adam seketul daging. Ada yang mengartikan seketul itu segumpal daging. Ada yang memaknakan sepotong daging. Apabila baik ia, niscaya baik sekalian badan. Dan apabila binasa ia, niscaya binasa sekalian badan. Ketahui olehmu, yaitulah hati. Jadi inilah hadis yang mendasari ilmu tasawuf. Sebab tidak sedikit orang-orang yang berpendapat
begitu lancang mengatakan bahwasanya ilmu tasawuf itu tidak ada dasarnya. Memang hadirin sekalian, semasa hidup Rasulullah sendiri tidak pernah menyebut ilmu tasawuf. Tetapi apa yang dibahas di dalam ilmu tasawuf sebenarnya itu rumusan-rumusan yang telah ada dan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dicakup oleh hadis ini. Sebab perkara hati ini ada dua. Yang pertama baik atau yang kedua buruk. Itu yang secara garis besar dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Baik dengan sifat-sifat yang terpuji, buruk dengan sifat-sifat yang tercela. Sifat yang terpuji, ikhlas, redha, syukur, sabar, malu, qanaah. Semua itu rumusannya sudah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkaitan dengan hati. Demikian juga dengan sifat-sifat yang buruk. Riya, ujub, sum'ah, kibir, takabbur. Ini pun satu persatu ada dasar hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat-ayat firman Allah pun menerangkan dalam Al-Qur'an. Sehingga kesemua ini dicakuplah di dalam satu fan ilmu yang kemudian kita kenal dengan nama ilmu tasawuf. Bahkan termasuk salah satu fan ilmu yang wajib untuk dikaji, dipelajari dan dipahami. Jadi adalah suatu kesalahan yang fatal kalau sampai ada yang mengatakan tasawuf itu tidak ada dasarnya. Ya. Nih. Bahkan ada tingkatan-tingkatannya di dalam tasawuf itu. Sebagaimana di dalam fikih dan tauhid. Ada yang levelnya fardu ain dan ada yang levelnya fardu kifayah. Demikian juga dalam ilmu tauhid, ada yang levelnya fardu ain, ada yang sampai levelnya fardu kifayah. Dalam fikih yang fardu ain seperti belajar bab toharo, bab ibadah. Nah ini fardu ain. Dalam tauhid ada yang disebut dengan tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Ada kemudian yang disebut dengan tauhid nabawiyah, ada yang disebut dengan tauhid sam'iyah. Tidak ada dalil yang kita temukan mempelajarinya hukumnya sunnah, tidak ada. Apapun fan ilmunya, hukum mempelajarinya adalah wajib. Cuma berbeda tingkat wajibnya. Ada yang masuk ke dalam wilayah wajib ain, ada yang masuk ke wilayah wajib kifayah. Demikian juga dengan ilmu tasawuf. Ada yang masuk dalam pembahasan tahalli, awalnya takhalli, kemudian sampai naik kepada pemahaman tajalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu mengosongkan, membuang perilaku dan sifat-sifat kecelaan yang ada di dalam hati.
Nah, ini proses awal yang harus dijalani dan dipahami terlebih dahulu oleh orang-orang yang ngaji tasawuf. Buang dulu sifat-sifat tercela. Baru kemudian tahalli, artinya berhias, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kalau ada wong ngaji tasawuf, belajar tasawuf, mulut masih ngomong kotor, tingkah laku perbuatan masih melakukan amal tercela, bohong. Tasawufnya baru di bibir. Buah tasawuf itu adalah kejernihan hati, jauh dari sifat-sifat tercela. Nah, kenyataan yang timbul daripada tahalli dan tahalli, muncullah namanya tajalli, perilaku dan tutur kata yang baik di tengah-tengah kehidupan. Ini tasawuf. Dan ini bahasan hati. Hati pun secara garis besar ada yang disebut dengan hati sonubari, ada yang disebut dengan hati nurani. Ya. Hati yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis tadi, itulah hati sonubari, segumpal daging yang letaknya berada di tengah-tengah dada mengarah ke kiri. Nih, kenapa dikatakan hati sonubari? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, karena bentuk segumpal daging, bentuk hati tadi mirip buah sonubar. Cuma kamu jangan nanya cak manonian bentuk buah sonubar itu. Sebab sampai siang ini ana belum pernah jingok bagaimana bentuk buah sonubar. Itu keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi hati itu dikatakan hati sonubari karena memang ya, bentuknya mirip buah sonubar. Lazimnya buah pasti ada tangkai. Nah, yang bentuk seperti tangkai itulah yang mengarah ke dada sebelah kiri. Maka itu nafsu yang tidak baik kebanyakan berada di dada sebelah kiri. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengajarkan kepada kita sebelum bertakbir, letakkan telapak tangan kanan di puting payudara sebelah kiri sambil membaca surah An-Nas. Bukan digerak-gerak ke, letakkan, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. No, lantak mamang itu qul a'udzu birabbin nas malikin nasil. Ngapa digerak-gerakkan itu? Ya, mantap posisinya. Nah, itu keterangannya dalam kitab Bidayatul Hidayah, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ibu-ibu nih ngajak lomba baca aja dengan kita. Tak sahan nih nunggu sebentar weh. Ya. Nih. Ada yang bertanya, Ustadz, kira-kira sebesar apalah segumpal daging tadi? Kan dalam hadis Rasulullah mengatakan terdapat segumpal daging. Lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Di situ diterangkan oleh Syekh Nawawi, ya, bentuk segumpal daging itu seukuran daging yang dapat masuk ke dalam rongga mulut yang dapat dikunyah. Woi, berarti kecil hati ini fisiknya. Ya. Saghir fi jismihi wa kabir fi rutbatihi. Dia kecil dalam bentuk jisimnya tapi besar dalam kedudukannya. Maka itu dikatakan al-qalbu kal malik. Hati itu ibarat raja. Ya. Kira-kira segumpal daging yang bisa dimasukkan ke dalam rongga mulut yang bisa dikunyah. Sebesar apalah? Barangkali besarlah jempol kaki, Pak. Nah, itulah bentuk ukuran
fisiknya qalbu, hati, ya. Nih. Maka ketika hati Sonubari ini dapat bagian, dapat tetesan nur dari Allah, sehingga dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah, dapat mengingat Allah, saat itulah qalbu tadi disebut hati nurani. Ya. Nih. Jadi pernah jengok ekar? Bahasa Prancisnya kelereng, mau apa? Nah, barangkali sebesar ekar itulah barangkali Pak. Hati manusia, hati manusia. Ya Allah, tapi begitu hebat fungsi dan kedudukan hati itu. Nih. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, faqad tabayyana bihadzal hadis annal asla huwal qalbu wa huwal amirul muta' fi alamil jasad wal baqiyatu ra'iyatuh. Artinya maka sungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati. Dan yaitu seperti raja yang diangkat di dalam alam jasad itu. Dan sekalian anggota yang zahir yang tertinggal, yakni yang lain daripada hati itu, yaitu seperti tentaranya yang mengikut akan dia. Jadi ibarat pemimpin itulah hati, maka seluruh anggota tubuh ibarat tentaranya. Ibarat raja, maka seluruh anggota tubuh adalah rakyatnya. Nih. Dan ketahui olehmu, hai saudaraku yang menjalani akan jalan thariqah, yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenar-benar makrifat itu, bahwasanya adalah ahlus sufi memisalkan ia akan hati itu seperti raja. Nah ini tadi ya, seperti raja. Dan memisalkan ia akan badan manusia itu seperti negeri tempat kerajaannya. Dan memisalkan ia akan segala anggotanya yang zahir itu tentaranya. Dan murad dengan anggota yang zahir itu yaitu seperti mata dan hidung dan telinga dan lidah dan tangan dan perut dan faraj dan kaki. Maka jikalau baik hati itu, niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir itu. Dan jikalau binasa anggota yang zahir hati, niscaya binasa segala badan itu. Dan murad, maksud murad itu yang diinginkan ya. Nah, dengan baik hati itu yaitu mengerjakan taat yang batin dan menjauhi akan maksiat yang batin. Dan murad dengan baik anggota yang zahir itu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhi akan maksiat yang zahir. Dan murad dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian dan segala perangi yang baik, seperti ikhlas di dalam segala ibadat, dan seperti zuhud, yakni tiada sangat gemar kepada dunia, dan seperti wara, yakni meninggalkan segala yang haram dan segala subhat, dan seperti sabar dan syukur dan tawakal dan mahabbah dan ridha dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang insyaallah taala. Dan murad dengan maksiat yang batin itu yaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangi yang jahat, seperti riya dan ujub dan kibir dan sangat kasih kepada dunia dan ghadab dan hasad dan barang sebagainya seperti lagi akan datang insyaallah taala. Maksudnya pada penjelasan berikutnya satu demi satu hal ini akan dibahas di dalam satu persatu pasal. Dan murad dengan taat yang zahir yaitu seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya.
dan murad dengan maksiat yang zahir itu yaitu seperti berzina dan meminum arak dan mencuri dan merampas dan membunuh orang dan mengumpat orang dan berdusta dan barang sebagainya. Soal, jika ditanyai orang akan dikau, dengan apa membaikkan akan hati itu supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu? Jadi di sini kata Syekh Abdul Somad Al-Palembani, kalau ada wong bertanya, dengan apa kita membaikkan hati, ya, supaya anggota zahir ini menjadi baik, maka jawab olehmu bahwa membaikkan hati dengan mengamalkan ilmu tariqat, yakni ilmu tasawuf, dan membaikkan zikrullah, karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tariqah ahlus sufi, yakni dengan belajar ilmu tariqat kepada ahlinya, seperti mengamalkan akan dia, dan serta mengambil talqin zikir dan baiat kepada guru yang mursyid, yang sampai silsilahnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada Jibril, hingga kepada hak Allah Subhanahu wa taala jalla wa azza, dan membanyakkan zikir yang diambil talqin zikir itu daripada gurunya itu, dan serta mengerjakan ia akan segala aurat dan segala rotib yang diambilnya daripada gurunya itu dengan tiada cedera, sekira-kira dengan dia dibangsakan ia kepada tariqah gurunya itu. Jadi membaikkan hati itu adalah dengan ilmu tasawuf dan bertariqah, ya. Nah, bertariqah ini sudah memasuki wilayah yang khusus, ya. Sebab ada kalanya zikir itu yang sifatnya umum, ada kalanya yang sifatnya khusus. Tapi kalau sudah bertariqah, hikmah bertariqah itu adalah untuk mendapatkan kejernihan hati dengan berzikir mengingat Allah, dan zikir dengan kaifiat yang khusus. Kaifiat ini bermacam-macam caranya, sehingga muncullah pula bermacam-macam tariqah, ya. Kalau Syekh Abdul Somad Al-Palembani, penulis kitab ini, tariqahnya adalah tariqah sammaniyah khalwatiyah, ada tariqah syattariyah, ada tariqah qadiriyah, ada tariqah naqsyabandiyah, yang di kemudian hari digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi tariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Kemudian bercabang lagi, ada naqsyabandiyah haqqaniyah, ada naqsyabandiyah khalidiyah, ada lagi tariqah syaziliyah, bahkan ada tariqah at-tijaniyah, dan lain-lain sebagainya. Semua ini tujuannya tidak lain adalah untuk berzikir sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan kejernihan hati. Dan ini harus ditalkin atau dibaiat oleh mursyid, atau setidak-tidaknya badal mursyid atau badal talqin. Nih, sehingga baru bisa kita ikut mengamalkan dengan zikir kaifiat khusus tadi. Ada yang sifatnya umum seperti rotib. Ada yang nanya, apakah kita mengamalkan rotib itu harus dengan ijazah? Afdal pakai ijazah yang memang bersanad. Tapi kalaupun tidak berijazah, pada hakikatnya sahibur rotib, para ulama yang menyusun rotib itu sudah mengijazahkan secara umum untuk diamalkan, ya. Sebab rotib itu adalah zikir yang sudah disusun, di mana kalimat-kalimat zikir itu bersumber dari Rasulullah, kemudian susunannya, metodenya disusun oleh para ulama. Kalau yang menyusun tertibnya, metodenya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka dinamakan Ratibul Haddad. Kalau yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka dia dinamakan Ratib Al-Attas.
Kalau menurut kaifiat Syekh Muhammad Samman Al-Madani, maka dinamakan ratib Samman, ya. Arti ratib itu zikir yang sudah tersusun, ya. Nih. Atau dengan mengamalkan hizib-hizib tertentu yang memang didapat dengan bimbingan guru-guru yang mempunyai sanad, ya. Nah, ini sebenarnya tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan kejernihan hati, sehingga akan timbullah kebaikan-kebaikan yang muncul di dalam hati. Dan lagi tiada baik hati itu melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat, seperti ilmu yang disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tadi baru kita sebut, ya. Yang kemudian banyak ulama mensyarahkan kitab itu. Ada syarahnya kitab Al-Kifayah, tapi yang paling masyhur di Indonesia adalah kitab Maraqil Ubudiyah, karena yang mensyarahkannya ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Dan di dalam kitab Minhajul Abidin, ya. Kitab Minhajul Abidin itu termasuk salah satu kitabnya Imam Ghazali yang terkenal. Di kemudian hari ternyata subhanallah ada seorang ulama dari Indonesia yang beliau tidak pernah belajar ke Timur Tengah, tapi beliau mampu mensyarahkan kitab Minhajut Talibin menjadi 2 jilid kitab yang tebal-tebal, bahkan dicetak oleh penerbit Darul Kutubil Ilmiyah di Beirut, sehingga banyak ulama tidak menyangka kalau itu ulama asalnya dari Indonesia. Siapa beliau? Syekh Muhammad Ihsan Dahlan Jampes, ya. Beliau mensyarahkan kitab Minhajut Talibin Imam Ghazali menjadi kitab Sirajut Talibin, ya. Dan dalam bahasa Arab. Jadi kita perlu berbangga, bergembira, ya. Karena tidak sedikit ulama-ulama Indonesia itu ternyata berlevel internasional, kitab-kitabnya dikenal oleh kalangan pencinta ilmu untuk level internasional, bahkan dikaji di berbagai majelis-majelis ilmu pada level internasional, ya. Begitu juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang pembahasannya lebih luas, lebih lebar, yang kemudian juga ada ulama, ya, Syekh Az-Zabidi mensyarahkan kitab Ihya tadi menjadi kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Itu syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dan seperti yang tersebut dalam kitab yang Fakir terjemahkan ini dan lainnya, seperti segala ilmu tasawuf, dan seperti yang tersebut di dalam kitab Nafahatul Uluhiyah fi Suluki Tariqatil Muhammadiyah, karangan bagi syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Samman waliullah yang di Madinatul Rasul. Nah, jadi Syekh Samman ini makamnya di Baqi. Ini kalau kita sering baca Ratib Samman, baca Manaqib Samman, itu Syekh Muhammad Samman makamnya di Baqi, ya. Berdekatan dengan makam istri-istri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kekuasaan yang berbeda dengan pemahaman kita, akhirnya makam-makam tersebut sangat sulit untuk kita deteksi. Termasuk Imam Malik bin Anas, Imam Nafi, salah satu imam qiraat, ya, itu dimakamkan, ya, di Baqi di Madinah. Dan dengan menjalani tariqat Ahlus Sufi, dan dengan menjalani tariqat Ahlus Sufi ini menyampaikan ia kepada Allah Ta'ala, yakni kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenar-benarnya. Dan dengan makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenar itulah hasil kemuliaan manusia dan kelebihannya. Dan dari karena inilah berkata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, fasyaraful insan wa fadilatuhu allati biha faqa jumlatun min asnafil khuluq bisti'dadi li ma'rifatillahi ta'ala allati hiya fid dunya jamaluh wa kamaluh wa fahruhu fil akhirati
iddatuhu wa zuhruhu wa amma isti'dadu lima'rifatillahi ta'ala biqalbihi la bijarihatin min jawarihi fal qalbu huwal alimu billah wa bisifatihi wa huwal amilu lillah wa huwa sa'i ila Allah wa huwal mutaqarribu ilaihi wa huwal mukashif bima indallahi wa ladaihi wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun wa alatun yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha isti'malul malik lil abid wa istihdamur ra'i li ra'iyatihi was-sani' li alatihi. Artinya maka kemuliaan manusia dan kelebihannya yang dengan dia melebihi ia akan perhimpunan daripada segala makhluk itu, yaitu dengan sebab bersedia ia bagi makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebab menjalani tariqah yang menyampaikan kepada Allah taala, yang yaitu di dalam dunia keelokannya dan kesempurnaannya dan kemegahannya, dan di dalam akhirat yaitu bekalnya dan pertaruhannya, dan hanya saja bersedia bagi makrifat itu dengan hatinya dan bukan dengan anggotanya yang zahir daripada beberapa anggotanya. Maka adalah hati itu, yaitulah yang mengetahui dengan kemuliaan wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang qadim, dan yaitulah beramal karena Allah Ta'ala. Jadi apa itu qadim? Qadim itu suatu kondisi masa yang belum ada perjalanan waktu, itu qadim ya. Kalau tahun Masehi, sebelum Masehi, itu kan berarti sudah ada perhitungan waktu. Jadi kalau disebut qadim adalah masa di mana belum ada perhitungan waktu ya. Itulah namanya zat yang maha qadim. Jadi Allah itu maha dahulu, yang dahulunya Allah Ta'ala itu ya, sudah ada Allah Ta'ala sebelum adanya perjalanan waktu. Dan Allah itu maha ada ya, dengan adanya, dan Allah itu ada sebelum adanya kata-kata ada ya, tuh. Dan yaitu beramal karena Allah Ta'ala, dan yaitulah yang menjalani kepada Allah Ta'ala, dan yaitu yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan yaitulah yang membukakan dengan barang yang pada hadirat Allah Ta'ala. Dan hanya saja segala anggota yang zahir itu mengikut bagi hati, dan seperti khadimnya, seperti khodamnya, dan seperti pegawainya yang perbuat berkhidmat akan dia oleh hati, dan yang diperamalkan akan dia oleh hati, seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hambanya, seperti mengkhidmatkan oleh orang yang mempunyai rakyat bagi rakyatnya, dan seperti mengamalkan oleh orang yang mempunyai pegawai bagi pegawainya. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal qalbu huwal maqbulu indallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, penjelasan awal ini cukup panjang pembahasannya hadirin sekalian. Ini sudah mulai masuk asyik untuk pembahasan urusan hati ini ya. InsyaAllah kita akan bahas kelanjutannya pada kesempatan pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan ya, dari sedikit keterangan yang sudah kita jelaskan dari apa yang dituliskan oleh Sayyidi Syekh Abdul Somad Al-Palembani tadi, menjadi tambahan pengetahuan buat kita bersama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi. Allahumma allimna min ladunka ilman bijahi man allamta min ladunka ilman min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.